Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Miss Tifa untuk kelas 5 ya. Dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah sistem pencernaan manusia dan hewan. Sistem pencernaan hewan yang akan kita bahas adalah serangga, ruminansia atau hewan yang pemamah biak. Hewan ruminansia ini lambungnya terdiri dari 4. Nah, apa aja? Nanti akan kalian pelajari ya. Ikan, burung, katak dan reptil. Terakhir adalah mamalia. Katak ini maksudnya amfibi ya, berarti. Nanti amfibi dan reptil. Pertama, kita akan ke serangga dulu. Dari gambar terlihat untuk pencernaan serangga terdiri atas mulut, kemudian esofagus, lanjut ke tembolok di sini. Setelah itu empedal, kemudian lambung, usus, dan anus. Di sana ada proses apa aja? Ada proses pengunyahan makanan di bagian mulut, kemudian makanan masuk ke esofagus dan disimpan sementara di tembolok. Setelah itu masuk ke empedal untuk dilumatkan. Nah, terus masuk ke lambung deh untuk dicerna sama enzim. Setelah itu, sari-sari makanannya diserap di usus dan sisanya dibuang melalui anus. Tunjuk lagi ya biar lebih paham. Mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus, anus ya. Selanjutnya hewan kedua ada ruminansia. Ruminansia ini lambungnya terdiri atas 4 bagian, teman-teman. Ada namanya rumen di sini, ini rumen. Terus ada namanya retikulum, ada lagi namanya omasum dan abomasum. Jadi lambungnya dibagi menjadi 4 bagian. Rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Oke. Dan dia kayak kelihatan sering mengunyah terus. Kenapa mengunyah terus? Soalnya makanannya 2 kali dikunyah di mulut. Seperti apa maksudnya? Ini, pertama makanan kan dikunyah di mulut dengan bantuan gigi dicampur sama air liur. Masuklah ke esofagus atau kerongkongan. Setelah itu menuju rumen. Dan di rumen dicerna sama bakteri. Disimpan di sana sementara. Terus pas lagi istirahat, masuk lagi ke mulut untuk dikunyah lagi. Nih, jadi seperti ini. Mulut, esofagus, rumen, oke. Balik lagi ke mulut, dikunyah lagi di sana, oke. Nah, setelah pengunyahan kedua, dikirim kemana? Ke retikulum untuk mengalami proses fermentasi oleh bakteri dan penyaringan benda asing. Selanjutnya masuk ke omasum, dicerna sama enzim. Dari omasum ke abomasum, dicerna juga sama enzim pencernaan dan dimatikan bakteri yang jahatnya. Terakhir, sari-sari makanannya diserap sama usus halus dan sisa pencernaannya dibuang melalui anus. Ini yang proses kedua ya. Mulut, retikulum, omasum di sini, terus ke abomasum di sini, terus ke usus. Oke, dibuang ke anus nanti terakhir. Ruminansia. Gimana kalau ikan? Ikan ada apa aja? Mulut. Dari mulut dikirim ke esofagus di sini. Ini nih. Dari esofagus dikirim ke lambung. Dari lambung dikirim ke usus dan dibuang melalui anus. Oke. Mulut, kerongkongan, lambung, usus dan anus. Ini kurang lebih mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus, dibuang ke anus. Itu ikan. Kedua, katak atau amfibi sama reptil. Di sini contohnya ada yang mewakili untuk pembahasan ini ada buaya ya. Kita lihat. Mulut, terus kerongkongan. Setelah itu makanan akan menuju ke lambung. Dari lambung makanan akan dikirim ke usus halus.
dari usus halus ke usus besar dan dibuang melalui kloaka. Kenapa namanya nggak anus? Soalnya kalau golongan amfibi dan reptil, mereka itu untuk urin sama fesesnya dia satu lubang. Ya, kalau mamalia itu kan beda, untuk ekskresi sama pencernaan beda lubangnya. Maksudnya untuk buang air besar sama buang air kecil, lubang pengeluarannya berbeda. Nah, tapi kalau katak sama reptil satu lubang. Nah, lubang itu disebut kloaka. Pup sama pipisnya satu lubang. Namanya kloaka. Oke. Kita ulang. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan dibuang melalui kloaka. Seperti itu ya. Lalu ada burung. Nah, burung ini kita lihat teman-teman, urutannya adalah mulut, setelah itu kerongkongan atau esofagus, turun ke tembolok, dari tembolok kemana? Ke lambung, dari lambung ke empedal, sama kayak serangga ya berarti ya, ada tembolok sama empedal. Habis itu ke usus dan dibuang melalui kloaka. Jadi di sini ada salah pengetikan ya. Harusnya kloaka ya, kloaka. Sama kayak si amfibi tadi. Kemudian ada terakhir apa? Mamalia. Di sini contohnya kelinci. Ada apa aja? Mulut, terus kerongkongan, setelah itu lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Jadi kurang lebih begini nih prosesnya. Mulut, esofagus, lambung, usus halus di sini, terus ke usus besar dan dibuang melalui anus. Oke. Kita ke sistem pencernaan manusia untuk diri kita sendiri. Mulut ya, kemudian makanan akan turun ke kerongkongan, masuk ke dalam lambung, setelah itu ke usus halus lagi ya, ke usus halus, terus ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Oke. Mulut, kerongkongan ya, dari kerongkongan turun ke lambung, dari lambung turun ke usus halus, di sini usus halus ya, terus ke usus besar, dan ini usus besar dibuang melalui anus. Itu untuk pencernaan manusia. Ada proses apa aja? Prosesnya pertama di gigi, dikunyah, di mulut tentunya dikunyah sama gigi dan dibantu dengan air liur. Ini pertama. Kemudian masuk ke kerongkongan, didorong sama lidah ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini langsung menghubungkan mulut sama lambung. Di dalam lambung akan dicerna menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, setelah halus, makanannya akan dikirim ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Nah, sisa penyerapannya dari usus halus, sisa-sisanya masuk ke usus besar, diserap airnya. Nah, nanti dibuang zat sisanya. Dan sisanya itu dibuang melalui keluar tubuh kita melalui anus. Mulut, kerongkongan, lambung dicerna oleh enzim. Usus halus, nanti ada proses penyerapan. Usus besar, ya, sisa penyerapan tadi diserap lagi airnya dan dibuang tuh zat sisanya yang benar-benar tidak berguna, dibuang di situ dan dibuangnya melalui anus ya, keluar dari tubuh kita melalui anus. Terima kasih untuk perhatian teman-teman, semoga bermanfaat ya topik kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.